Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 1 Kelompok Kecil 2. Kelompok kami beranggotakan Bapak Helmi Usman Rohdiman, kemudian Ibu Fauziana Zahra, dan saya sendiri Dewi Rosmawati. Pada tahun 2019, kualitas pelayanan publik dinilai semakin rendah. Mekanisme penerimaan keluhan masyarakat pun belum terlaksana dengan baik. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah dituntut melakukan perbaikan sistem terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, whole of government sangat penting untuk dilaksanakan. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik pendekatan WOG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor pemerintah. Adapun beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama adalah adanya faktor eksternal, yaitu seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua adalah terkait faktor-faktor internal, dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya adalah mendorong potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya mengenai cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, terdiri dari 4 poin. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan keempat, koalisi sosial. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif. 2. Pelayanan jasa. Ketiga, pelayanan barang. Dan keempat, pelayanan regulatif. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, pola pelayanan teknik fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yaitu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan
yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat WOG meningkat. Yang pertama yaitu efisien, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Sedangkan manfaat WOG menurun yaitu biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsisten kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi WOG di Kabupaten Garut. Salah satu contohnya yang pertama adalah PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Yang kedua adalah media online atau Garut Comment Center. Garut Comment Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data baik yang diperoleh melalui online maupun offline, internal maupun eksternal yang diajukan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsinya yaitu adalah sebagai monitoring room. Garut Comment Center ini bertujuan sebagai koordinasi komunikasi kendali dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, dan layanan publik, penanganan pengaduan dan pelaporan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu program Si Jeruk. Program ini merupakan pelayanan ambulan gratis bagi masyarakat. Yang keempat yaitu Sirup, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana untuk pengadaan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang atau jasa secara nasional. Yang kelima ada Si Jempol, yaitu Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui perizinan online. Diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online. Sistem ini diperuntukkan untuk izin operasional rumah sakit, izin mendirikan klinik, dan lain-lain. Yang keenam yaitu LPSE, yaitu layanan pengadaan secara elektronik. Yang ketujuh ada TEPRA. Dan yang terakhir yaitu ada Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Sistem ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang mengawasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.